banggakan, kami takzimi Dr. Khalid Muhammad Bani Umar. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Masya Allah, perjalanan yang luar biasa. Kemarin pekan lalu berkunjung ke Cordova 2, Cordova 2, dan hari ini Allah takdirkan beliau berkenan berkunjung ke Cordova 3. Ini merupakan suatu kehormatan luar biasa bagi kita semuanya, khususnya adalah Cordova 3. Kita berikan aplaus untuk dari Dr. Khalid. Barakallahu fiikum bersama Ustadz Ali yang tadi Jabri-Jabrian, Masya Allah jam 11 masih di Cikarang, karena memang jadwal beliau ini luar biasa padat. Saya tidak kebayang Cikarang sampai Bekasi sampai Jakarta itu rute macet yang luar biasa. Tapi ini bagian dari skenario Allah. Ketika kita berikhtiar dalam kebaikan, insya Allah Allah akan memudahkan setiap langkah-langkah kebaikan itu. Dan saya yakin ini adalah bagian dari kehendak Allah. Ternyata Allah memudahkan jalan-jalan yang macet tadi. Ternyata juga begitu Ustadz Ali sampaikan, insya Allah pukul 13.30 akan sampai, dan qadarullah ternyata tepat 13.30 beliau sampai di Cordova 3. Masya Allah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Andi Kusporo Harjo selaku pengurus Yayasan Ar-Rayyan Cordova, beserta juga di tengah-tengah kita hadir Bapak Haji Saifullah, Ketua Yayasan Thoriq Amal Cendekia dari Cordova 4 yang juga berkenan hadir di Cordova 3. Tidak lupa yang sama-sama kita banggakan Bapak Irfan Komarudin Hakiki, Direktur Cordova 3 dan 5, juga didampingi para kepala sekolah, ada Ibu Erna, ada Mr. Damyati, ada Mr. Fikri, ada Miss Aul yang jauh-jauh dari Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Dan juga didampingi bersama Mr. Fikri ini ada anak-anak Cordova 1 yang hebat, Duta Cordova 1 yang luar biasa. Bapak ucapkan selamat datang. Juga tidak ketinggalan tokoh-tokoh para pejuang pendidikan yang Bapak banggakan, Bapak Ibu Guru Cordova 3 maupun Cordova 1 yang insya Allah senantiasa Allah limpahkan rahmat dan kesehatan kepada guru-guru kita tercinta. Dengan rahmat, hidayah, dan keberkahan yang senantiasa Allah naungkan kepada guru-guru kita, niscaya guru-guru kita akan terus memiliki semangat, energi yang luar biasa untuk mendampingi, membimbing, membina, dan membersamai putra-putri terbaik Cordova. Tak lupa anak-anakku semuanya, generasi bangsa, pemuda, pemudi, anak-anak yang masih SD juga luar biasa. Bapak yakin kalian ini adalah ruh baru yang Allah takdirkan kelak suatu saat kalian akan lahir di tengah-tengah masyarakat menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Nah, untuk itu proses kepemimpinan yang hebat di masa yang akan datang itu dimulai dari saat ini. Ketika saat ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, jauh penerbangannya dari Yordania. Ada yang tahu berapa jam penerbangan dari Yordan ke Jakarta? Masya Allah, kurang lebih 10 jam. Luar biasa. Yordan, ini kalau kita lihat benderanya mirip-mirip dengan Palestina. Masya Allah. Ternyata memang itu berbatasan langsung. Nah, yang terkenal juga di Yordan itu ada, dulu ternyata ada peninggalan yang kalau kita setiap malam Jumat membaca surah Al-Kahfi. Nah, di sana ada di ayat 25 surah Al-Kahfi disebutkan ada pemuda yang tangguh, pemuda Al-Kahfi, tertidur di dalam gua. Berapa lamanya? Ada yang tahu? Berapa? Iya, 309 tahun. Luar biasa. Ini adalah spirit kita, kehadiran tamu yang insya Allah tamu ini memiliki
warisan sejarah yang luar biasa, tertuang dalam Al-Quran. Bayangkan, Al-Kahfi namanya, dua Al-Kahfi. Bapak berharap dan berdoa mudah-mudahan nanti kalian generasi-generasi Cordova kelak bisa melanglang buana keliling dunia sebagaimana Dr. Khalid. Dr. Khalid begitu selesai sekolah menengah, selesai SMA, beliau keliling dunia melanglang buana, kuliah S1, S2 sampai S3 itu semuanya di luar negeri. Nah, ini juga Bapak berharap mudah-mudahan anak-anak Cordova ke depan juga memiliki spirit dan cita-cita yang sama, bukan sebatas angan-angan, tapi merupakan sebuah mimpi-mimpi yang kelak kalian harus berupaya, berikhtiar semaksimal mungkin sehingga mimpi-mimpi besar kalian itu akan menjadi kenyataan. Baik, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, karena memang waktu juga terbatas, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Khalid beserta Ustadz Ali dan segenap Dewan Guru yang telah mempersiapkan acara hari ini. Dan lagi-lagi, sekali lagi kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih, syukron kasir, jazakumullah khairan jazaa. Bapak berpesan nanti ketika sudah masuk sharing materi yang disampaikan oleh Dr. Khalid, anak-anakku semuanya bisa menyimak dengan baik, memperhatikan setiap apapun yang disampaikan, dan syukur nanti berani bertanya. Nah silahkan, insya Allah nanti yang berani bertanya 6 orang akan disiapkan door prize nanti ya. Dan anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, kalau Cordova ternyata juga menjadi salah satu sekolah yang dikunjungi, ini selain kita mengucapkan terima kasih, kita juga bersyukur. Dan sesungguhnya sekolah-sekolah yang banyak dikunjungi oleh beliau adalah sekolah-sekolah yang luar biasa, punya jejak langkah yang sudah panjang. Satu contoh, kemarin yang ke Cordova 2 itu bersama Mr. Husni, beliau salah satu direktur di ICM, Insan Cendekia Madani. Itu adalah sekolah yang favorit di kawasan BSD. Masuknya saja untuk SD itu 85 juta untuk SD. Dan untuk SMA, SMP itu 137 juta masuknya. Dan itu memang kalangan papan atas. Dan Bapak yakin kalian nanti kelak juga akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin, bukan sekedar pemimpin, kalian akan menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses di kemudian hari, yang kelak juga akan bisa memberikan, memfasilitasi sekolahan-sekolahan terbaik buat generasi keturunan kalian di masa yang akan datang. Baik, saya rasa itu saja, tidak panjang kalam dari kami. Kami mengucapkan barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khairan jazaa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give a big applause for Dr. Khalid. Assalamualaikum. Hadza salam bil tariqah al-Indonesia. Assalamualaikum. Halo Indonesia.
باللغة العربية كيف نقول العرب كيف يقولون؟ السلام عليكم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد. بداية أشكر فضيلة الأستاذ والأخ الكبير سيد أحمد سويتو، وأشكر الإخوة الإداريين من مختلف مدارس قرطبة كل باسمه وبصفته. أشكر طلابنا وطالباتنا العزيزات المجتهدين والمجتهدات ما شاء الله في هذه المدرسة الموقرة والفاخرة. Ya, teman-teman semua, tadi beliau memberikan contoh ucapan salam ala Indonesia dan ala orang Arab. Nah, yang pertama beliau contohkan Assalamualaikum, itu kan cara-cara Indonesia. Tapi kemudian beliau mencontohkan juga cara orang Arab dan orang Jordan khususnya mengucapkan salam seperti apa. Beliau tadi mengucapkan Assalamualaikum. Nah, yang kedua beliau mengucapkan salam, memuji Allah, kemudian berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga beliau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terutama kepada Bapak Haji Ahmad Sugito. Beliau sudah anggap sebagai saudara, tadi beliau menyampaikan terima kasih banyak atas sambutannya. Kemudian beliau juga berucap terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengurus dan manajemen di Cordova, STT Cordova. Kemudian beliau juga berucap terima kasih kepada seluruh guru, ustadz dan ustadzah yang mengajar di sini dan di Cordova yang lain, dan juga berucap terima kasih kepada seluruh adik-adik sekalian yang masya Allah selalu terlihat sangat semangat dan antusias untuk menimba ilmu. اليوم إن شاء الله أنا أرجع إلى الأردن في الليل، واليوم حقيقة أنا مشغول ولدي بعض الأعمال لا أكملها، ولكنني كنت حريصا على الرجوع مرة أخرى لألتقي بطلاب مدارس قرطبة مرة أخرى، ولألتقي بمديرها وأساتذتها الكرام لما وجدت في مدارس قرطبة من النظام والنظافة والاجتهاد، وهذا يدل على الجودة العالية ويدل على أن الطلاب ما شاء الله طلاب علم. Sejatinya hari ini beliau harus ke bandara dan akan kembali ke Yordania nanti malam. Dan sebenarnya hari ini agenda beliau sangat padat sekali. Mulai dari tadi jam 7 pagi sampai malam nanti, dan bahkan kemungkinan kata beliau ada beberapa agenda beliau harus di-cancel karena tidak mungkin dijalankan semuanya. Tapi di tengah kesibukan itu dan di tengah mepetnya kepulangan beliau ke Yordania, beliau tetap ingin menyempatkan untuk menyapa teman-teman di sini. Alasannya apa? Yang pertama, beliau sangat senang bertemu dengan para pimpinan pengelola STT Cordova ini. Kemudian beliau sangat senang melihat adik-adik yang ada di Cordova belajar dengan tertib, menjaga kebersihan dengan penuh akhlak dan dengan penuh adab yang sangat tinggi. Nah, ini menjadikan beliau sangat termotivasi untuk terus bisa menemui dan membersamai teman-teman semua yang ada di sini. أعزائي الطلاب والطالبات، أنتم طلاب علم، والآن العلم له طرق كثيرة لطلبه ولتعلمه. نعم، نحن ندرس هنا في المدارس وفي الفصول الدراسية مع المدرسين مع الكتاب، ولكن لا بد أن نتطور مع تطور الحضارة والتطور التقني
التقني والتعليمي. الدنيا أصبحت صغيرة، العالم تحول إلى قرية كما قالوا، فلا ينبغي لك أن تحصر نفسك في مكان صغير وتطلب العلم فيه. الآن كل العالم مفتوح لك لكي تدرس فيه. Adik-adik semua, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa Allah jaga semangatnya, beliau menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban kita semuanya. Dan saat ini telah banyak metode-metode baru dan cara-cara baru dalam menuntut ilmu. Maka sejatinya kita sebagai penuntut ilmu bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, dengan perkembangan peradaban yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada. Bahkan kata beliau, dunia ini sekarang sangat sempit. Sebagian sudah menganggapnya seperti satu kampung. Jadi ketika kita dihadapkan pada fenomena tersebut, maka seharusnya kita tidak terbatas pada satu lingkup yang kecil dalam belajar. Maka bukalah wawasan seluas mungkin, timbalah ilmu setinggi mungkin dan seluas mungkin. Al-Quranul Karim Kitabullahil Maftuh wal Kaun Kitabullahi Al-Quran Karim Kitabullahil Maqru' wal Mafhum wal Kaun Kitabullahil Maftuh. Ya, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang dapat dipahami dan dapat dibaca dengan baik. Sementara semesta ini adalah bukti dari kuasa Allah Subhanahu wa taala yang terbuka untuk kita jelajahi. تمام. أريد أن أسأل الطلاب، اللغة العربية لغة القرآن هل هي لغة العرب؟ Ada beliau bertanya kepada adik-adik semuanya, bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, apakah bahasanya orang Arab? صحيح. Kalau bahasa Indonesia bahasanya orang Indonesia. Sekarang bahasa Arab, apakah bahasa khusus untuk orang Arab? Benar? نعم أو لا؟ نعم، ولكن الجواب لا. اللغة العربية ليست لغة العرب، bukan bahasa orang Arab. Wahai orang-orang beriman, liman al-lugha al-arabiyah? Ya, jawabannya bukan, bahasa Arab itu bukan bahasanya orang Arab. Lalu kalau seperti itu, bahasanya siapa orang? Bahasa Arab itu? Ada yang tahu jawabannya? Liman? Bahasa siapa? Jangan malu-malu. Bahasa Arab lughatu man? Lughatu Siniyin? Apakah bahasanya orang Cina? Bukan. Jadi bahasanya siapa? Siapa? Lughatul Muslimin? Apakah bahasa umat Islam? Naam. Sahih? Al-jawab salah juga. Al-lugha al-arabiyyah lughatul alamin. Bahasa Arab itu ternyata bahasa semesta. ماذا في القرآن؟ الله جل وعلا أرسل النبي محمد لمن؟ Untuk siapa? Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk siapa Rasulullah diutus? Arsalnaka rahmatan lil alamin. Ma makna lil alamin? Alam semesta. Jadi Rasulullah diutus untuk alam semesta. أيضا الله جل وعلا أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين للإنس والجن.
Maka ditegaskan di sini kata beliau, ketika Rasulullah SAW diutus untuk sebagai rahmat untuk seluruh semesta, ini mencakup manusia dan jin. إذن الله جل وعلا أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين، للمسلمين وغير المسلمين، للإنس والجن، وأنزل الكتاب الهادي باللغة العربية، فأصبحت اللغة العربية منذ أن نزل جبريل هي ملك للعالمين ولم تعد ملك للعرب. Ketika Rasulullah SAW diutus untuk semesta, untuk jin dan manusia, baik yang kafir maupun yang muslim, dan Al-Quran sebagai petunjuk diturunkan dengan bahasa Arab, maka sejak saat pertama malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, sejak saat itu maka bahasa Arab menjadi bahasa semesta. إذن إن شاء الله تعالى ماذا نقول؟ هل نقول نريد أن تصبح اللغة العربية قوية في إندونيسيا؟ هل هذا السؤال؟ Sekarang pertanyaannya, kalau memang bahasa Arab itu bahasa semesta, seluruh umat manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, apakah kita sepakat ingin menjadikan bahasa Arab Indonesia ini menjadi lebih kuat? ما رأيكم؟ Apakah sepakat semuanya? نعم إن شاء الله، ولكن أنا أقول يجب أن تعود اللغة العربية كما كانت قوية وليس أن تصبح. Ya, kalau jawaban kita tadi sepakat untuk kemudian menjadikan bahasa Arab menjadi kuat di Indonesia, kita insya Allah sepakat untuk itu. Tapi beliau punya persepsi yang lain. Justru seharusnya semangat kita ini saat ini mengembalikan kedikdayaan bahasa Arab di Indonesia, karena dulu pernah bahasa Arab ini menjadi bahasa yang sangat dikuasai oleh para ulama dan para santri. إن شاء الله تعالى تنهض الأمة بشبابها وبطلاب العلم أمثالكم، وهذه الأمة تنتظركم. انظروا الآن في غزة، العالم كله بأموالهم وتكنولوجيتهم وجيوشهم وطائراتهم وسفنهم يحاربون من؟ يحاربون شباب. Ya, Islam ini akan bangkit dengan peran pemuda. Islam ini akan bangkit menunggu peran pemuda seperti adik-adik sekalian di sini. Ya. Kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi di Gaza, adik-adik coba perhatikan apa yang terjadi di Gaza saat ini. Dunia bersatu dengan kekuatan terbaiknya, persenjataan terbaiknya, mulai dari pesawat tempurnya, bom-bomnya, roket-roketnya, semua dikerahkan untuk menghancurkan dan membunuh para pemuda yang ada di Gaza. Karena mereka menyadari bahwa tonggak yang akan membawa kebangkitan Islam ada di atas pundak para pemuda. ولا تظن نفسك صغير، أنت كبير. سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه قاد جيش المسلمين وفيه كبار الصحابة وكان عمره 16 سنة فقط. نحن الإسلام يريدنا أن نصبح رجال، يريدنا أن نصبح أصحاب علم وخبرة، لكن للأسف الشديد البعض يريد أن يظهر شبابنا أطفال ويطول عمر الطفولة، وهذا مؤسف جدا. Adik-adik jangan merasa kecil ya. Beliau tadi berpesan, jangan pernah merasa kita ini kecil. Kita ini harus berpikir bahwa kita ini harus memiliki peran yang krusial, yang fundamental dalam kebangkitan umat Islam. Beliau tadi memberi contoh, salah satu sahabat Nabi SAW, Usamah bin Zaid, di usianya yang ke-16 tahun, beliau memimpin pasukan perang yang pasukannya itu terdiri dari pasukan para sahabat yang senior-senior. Ini menunjukkan bahwa seorang pemuda itu punya peranan penting dalam kebangkitan umat Islam. Tapi sayangnya sekarang ada upaya-upaya dari mereka yang menganggap ancaman terbesar adalah datangnya dari pemuda Islam
dalam kebangkitannya, maka kemudian mereka memperpanjang usia anak-anak, seolah-olah umur 20 tahun masih anak-anak, tidak diberikan peran penting dalam peran kebangkitan Islam. Jadi beliau menyampaikan tadi, percaya diri dan mari bangun kepercayaan untuk kemudian menjadi bagian yang terbaik dalam kebangkitan Islam. Jangan merasa kecil. ما أرجوه ولا أريد أن أطيل عليكم من أبنائي وبناتي أن تحرصوا على اكتساب العلم والخبرة في أي مكان، فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. إذا وجدنا العلم والخبرة في أي مكان في العالم أصبح المؤمن أحق وأولى أن يأخذ هذه الخبرة. Pesan beliau kepada adik-adik semuanya, carilah ilmu, tuntutlah ilmu kemanapun, sejauh mungkin. Ya, jangan terbatas di tempat yang sempit di Indonesia saja. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Sugito. Mudah-mudahan nanti adik-adik semua memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian melanglang buana ke seluruh dunia. Kenapa? Karena tadi Dr. Khalid menyampaikan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu, ilmu itu adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Kalau kemudian seorang mukmin menemuinya, maka memang dia lebih berhak untuk itu. Maka carilah ilmu kemanapun, perluas jangkauan untuk menuntut ilmu kalian semuanya supaya kemudian mendapatkan ilmu yang terbaik. نحن في معهد إيوان متخصصون في تعليم اللغة العربية. Hewan Institute yang beliau dirikan adalah lembaga yang memiliki spesialisasi untuk mengajarkan bahasa Arab buat penutur asing. ونستقبل طلاب من مختلف أنحاء العالم. Beliau menyambut dan menerima pelajar dari seluruh dunia datang ke Jordan untuk belajar di lembaga beliau. ولدينا أعمار مختلفة من 10 إلى 15 سنة حتى عمر 78 سنة. Pelajar yang datang ke lembaga beliau itu umurnya berbeda-beda, mulai dari umur 10 tahun, ada yang bahkan umurnya sampai 80 tahun, 89 tahun belajar di tempat beliau dari berbagai penjuru dunia. ونقيم برامج أيضا خارج الأردن، فنأتي إلى أندونيسيا بالمدرسين لنعقد مخيم لغة عربية للتحدث بلغة عربية بطريقة سهلة وجميلة. Selain itu beliau juga dalam rangka berkhidmah kepada bahasa Arab, beliau tidak hanya menyambut para pelajar yang ingin belajar bahasa Arab di Jordan, tapi beliau juga membuat dan mengadakan program camp bahasa di Indonesia. Beliau membawa pasukan guru terlatih untuk kemudian mengajarkan bahasa Arab kepada penutur asing, kepada orang Indonesia, kemudian mengadakan camp-camp bahasa Arab di Indonesia. Insyaallah. ونحن سنتعاون مع إدارة مدارس قرطبة في تنفيذ نشاطات متنوعة لخدمة اللغة العربية في مدارسكم الجميلة. Beliau sudah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama. Hewan Institute bekerja sama dengan Al-Cordoba, dengan Cordova, ya, dalam mengadakan dan menjalankan program-program yang dapat mendukung dan mengembangkan kemampuan berbahasa Arab adik-adik semuanya. Insyaallah. Insyaallah. Man min at-tullab yurid an yadhhab ila al-Urdun? Sekarang beliau bertanya, ada yang ingin belajar di Jordan? Ada angkat tangan yang ingin belajar di Jordan? Sana boleh tidur 300 tahun. Siapa yang mau belajar di Jordan nanti bisa tertidur 309 tahun. Nah. طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وأشكر مرة أخرى إدارة المدرسة والمدراء الكرام، وأن نستمع لأسئلتكم. جزاكم الله خيرا. Ya, beliau berterima kasih kepada adik-adik semua atas sambutannya yang cukup baik, dan terutama kepada pimpinan dan seluruh jajaran ustadz dan ustadzah yang ada dan bapak ibu yang mengajar di Cordova ini. Selanjutnya beliau berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Baik, ada dua. Masya Allah. Pertanyaannya pakai bahasa Arab ya? Campur. Minimal assalamualaikum
Oh, masya Allah.